Saudara-saudara terkasih, salam jumpa lagi. Selamat pagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 3 Oktober 2020. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kedamaian, penuhilah kami dengan Roh Kudus agar dapat mengenal nama-Mu dan mengakui Dia yang berbicara tentang Dikau, yaitu Yesus, saksi-Mu yang merupakan sabda kedamaian bagi setiap orang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karenanya semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kita melihat gambar di belakang ini luar biasa. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dan Yohanes Pembaptis mengatakan, gak layak, gak pantas aku membaptismu, tetapi Yesus katakan, untuk menggenapi Injil, ayo lakukan. Dan dilakukan, setelah dilakukan, turunlah seekor merpati yang melambangkan Roh Kudus. Apa yang disampaikan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka sejak saat itu Yesus berkarya untuk kemuliaan Bapa. Lalu Yesus memilih para murid dan mengutus berdua-dua. Injil hari ini membicarakan 72 murid yang diberikan kekuatan bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Ada kesombongan rohani dengan mengatakan, kami bisa atas namamu. Tetapi Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh. Artinya apa? Jangan sombong, semua itu bukan karena engkau, tetapi karena peranan Roh Kudus. Maka lihat contoh Yohanes Pembaptis yang berada dalam terang Roh Kudus, yang mempunyai moto, biarlah Yesus semakin besar, aku semakin kecil. Bukan ada kesombongan dalam diri, tetapi kerendahan hati. Maka kita yang diutus menjadi murid-muridnya, mari belajar rendah hati. Tahu apa yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi kita. Ada sesuatu yang dilaksanakan untuk melaksanakan cinta kasih gambaran satu antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Janganlah kita sombong hati karena kita baru bisa buat sesuatu yang kecil dan merasa hebat seperti burung merak. Tapi kita belajar untuk rendah hati, melihat keagungan Tuhan dalam setiap orang yang diutus kepada kita. Maka pewartaan kita adalah mewartakan Kristus, bukan mewartakan diri sendiri. Semoga hari ini kita diajarkan dan diingatkan akan kata-kata Yesus, agar kita tidak takabur, kita tidak angkuh, tidak sombong,
Karena apa yang kita buat kecil, kita ini sebutir pasir di laut yang tidak ada artinya. Tetapi di hadapan Tuhan, engkau berharga di mataku. Selamat melaksanakan hari demi hari sebagai murid-murid Tuhan dan mencintai satu sama lain, membuktikan kasih Allah kepada Yesus dalam Roh Kudus dalam kehidupan nyata sehari-hari. Selamat beraktivitas dan marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebebasan sejati, kami bersyukur karena hati kami kau limpahi roh-Mu. Semoga bumi langit memuji nama-Mu dan semua orang kau tuntun masuk ke dalam sukacita dan kebebasan sejati yang tiada berkesudahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.